Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sebagaimana Anda telah melihat beberapa video tentang hydraulic jam atau lompatan hidrolik ya untuk fluida dinamik. Nah, kira-kira profilnya seperti ini. Profilnya seperti ini. Jadi awalnya memang ada lapisan yang tipis dengan kecepatan yang tinggi, ya. Kemudian dia akan terjadi olakan awal-awal, dan di sini ada vorticity olakan ya, dan dengan ketebalan mendadak menebal ya, dengan disimbolkan Y2 ya. Kemudian ada kecepatan 2. Nah, memang salah satu keunggulan dari lompatan hidrolik ini adalah untuk meredam energi yang sangat tinggi dari lapisan aliran air yang sangat tipis dengan kecepatan yang super critical ya. Itu diredam dengan adanya lompatan hidrolik ini. Salah satu kegunaannya adalah untuk mengurangi beban erosi dari suatu aliran bendungan, katakanlah ya. Ini banyak diaplikasikan di bendungan-bendungan dan juga di beberapa sistem pengairan eksternal atau yang dikenal dengan open channel. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini, prinsip dasar dari lompatan hidrolik ini adalah dengan melihat kesetimbangan energi. Ya, jadi kalau misalkan kita punya grafik di sini energi, kemudian sumbu Y-nya itu adalah ketinggian atau depth ya, kedalaman aliran tadi ya. Nah, maka kalau misalkan kita yang miring ini dengan sudut 45 derajat Celcius, ini adalah energi potensial. Energi potensial kenapa? Dimana ketika semakin dalam, maka energinya semakin tinggi ya. Tetapi kalau energi kinetik dia seperti ini profilnya ya. Jadi semakin tipis energinya semakin tinggi karena semakin kencang dia pergerakannya gitu. Nah, lapisannya semakin tipis akan disebut dengan critical layer gitu kan ya. Nah, kemudian ada satu yang dikatakan dengan energi spesifik, itu profilnya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kecil, sorry. Nah, profilnya. Nah, jadi disinilah ketemunya yang dikatakan dengan lapisan critical atau critical layer, ya, katakan dengan YC. Nah, zona yang berada di bawah lapisan critical ini dikatakan dengan supercritical. Supercritical. Ya, tetapi di atas ini adalah subcritical. Nah, ini merupakan energi spesifik. Ya, grafik energi spesifik. Jadi kalau kita lihat dari profil ini, energi yang terjadi pada zona 1 itu akan lebih besar dibandingkan dengan energi yang terjadi pada zona 2. Ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa dengan hukum kesetimbangan energi 1 itu sama dengan energi 2 ditambah dengan kehilangan energi itu atau dikatakan dengan head loss-nya itu HL-nya. Ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung dari sini bahwa energi head loss itu bisa dihitung dari energi pada zona 1 dikurangi energi pada zona 2 atau energi spesifiknya ini. Di mana energi spesifik ini dinyatakan dengan Y ataupun kedalaman ditambah energi kinetiknya V kuadrat per
2G. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa breakdown ya. E1 itu sama dengan Y1 tambah V1 kuadrat per 2G ya, dikurangi ya Y2 tambah V2 kuadrat per 2G. Nah, G itu gravitasi ya. Nah, di sini kita bisa pisahkan ya, Y-nya Y1 min Y2 itu tambah V1 kuadrat min V2 kuadrat per 2G. Nah, ini. Nah, yang menyebabkan dia karakteristik perbedaan rasio dari ketebalan lapisan di zona 1 dengan ketebalan lapisan di zona 2 itu dinyatakan pada persamaan 29 itu ya. Ini diturunkan dari persamaan satu dimensi yang tak berdiri satu bilangan yang dikatakan dengan bilangan Freud ya. Bilangan Freud itu yang menentukan rasio ketebalan di zona 1 dan zona 2 tadi setelah terjadinya lompatan hidrolik. Jadi Freud itu dirumuskan sebagai V per akar dari G dikalikan Y gitu. Atau bisa rasio dari kita lihat di modul praktikum, rasio dari ketebalan pada zona 2 dengan zona 1 itu sama dengan setengah dikalikan min 1 tambah ya min 1 ditambah akar dari 1 tambah 8 V1 kuadrat per G kalikan Y1 ya tuh. Nah, betul. Jadi seperti itu. Kurung ya. Seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwa V itu debit di zona 1 dan zona 2 itu kan debitnya sebenarnya sama saja, yang mengalir itu yang bergerak debitnya sama. Nah, sehingga kalau kita tahu debit itu sama dengan kecepatan kali suatu luasan ya. Luasan area dari si penampangnya, luas area penampang. Kalau kita lihat dari saluran terbukanya itu kan berbentuk segi 4 ya, seperti ini. Ya, kemudian di sini katakanlah airnya. Gitu kan? Nah, maka yang dikatakan luasan di sini adalah ini. Yang di sini adalah lebarnya, kita lambangkan dengan B, sementara ini adalah Y-nya, ketebalannya, kedalamannya. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Perubahan parameter apa yang berubah dari fenomena ini? Apakah B atau Y? Pasti Y kan? Nah, bukan B-nya ya. Nah, sehingga kalau kita ingin melihat bahwa diganti ya V-nya ini nanti dengan Q, maka kita bisa katakan bahwa V itu sama dengan Q per A atau sama dengan Q per
Y kalikan B. Gitu. Nah, sehingga bisa dinyatakan bahwa V kuadrat itu sama dengan Q kuadrat per Y kuadrat kali B kuadrat. Nah, nah B-nya itu bisa kita abaikan karena dia tidak berubah tetap gitu. Sehingga kalau kita ingin melihat parameter perilaku perubahan parameter yang terjadi dari suatu fenomena hidrolik, lompatan hidrolik ini cukup parameter kecepatan terhadap kedalamannya gitu. Nah, karena lebar dari si pipanya itu tetap, itu bisa kita abaikan. Gitu. Nah, kalau kita masukkan ke sini, maka HL itu head loss itu sama dengan Y1 min Y2 ditambah V-nya diganti dengan Q kuadrat per Y kuadrat ya. Sehingga Y kuadratnya 2G-nya kita keluarkan 1 per 2G kalikan Q kuadrat per Y1 kuadrat kurangi Q kuadrat per Y2 kuadrat. Atau Q-nya kita bisa keluarkan bahwa Y1 min Y2 itu tambah ya Q kuadrat per 2G itu sama dikalikan 1 per Y1 kuadrat kurangi 1 per Y2 kuadrat. Nah, kita punya satu persamaan ini. Nah, sementara dari sini kita bisa keluarkan juga Q-nya gimana? Jadi kita keluarkan Q-nya bahwa kita kalikan di sini. Kalau kita ini rubah 2Y, 2-nya pindah ruas per 2Y2 per Y1 itu sama dengan min 1 plus akar 1 plus 8 V1 kuadrat per G kali Y1. Nah, satunya ke sini kan. 2Y2 plus 1 ini per Y1 ya, sama dengan akar dari 1 plus 8. Nah, V-nya diganti dengan Q. Jadi, Q kuadrat per G Y pangkat 3. Gitu. Ya. Jadi, ininya 2Y2 plus Y1 per Y1 itu ya. Itu sama dengan akar dari 1 plus 8 Q2 per G Y pangkat 3. Nah, ini tinggal dikeluarkan ya. Tinggal dikeluarkan, dipangkatkan masing-masing ruas. Nah, masing-masing ruas dipangkatkan. Maka ini kita batasi dulu bahwa kalau dipangkatkan maka ini ruas kiri 2Y2 plus Y1 per Y1 ya. Pangkat 2 itu sama dengan 1 plus 8 Q kuadrat per G Y pangkat 3. Nah, ini sehingga bisa kita bisa kita jawantakan lagi
2Y2 plus Y1 kuadrat sama dengan per Y1 kuadrat sama dengan 1 plus 8Q kuadrat per K Y pangkat 3. Nah, kalau kita ini kan sini Y kuadratnya Y1 kuadratnya kita pindah ruas lagi ya, maka 2Y2 plus Y1 dikuadratkan sama dengan Y1 kuadrat plus 8Q kuadrat per K, karena ini kali Y1 maka Y-nya tinggal 1, Y1 ya, ini pangkat 1, ini kan dikalikan pangkat 2 jadi coret ya. Nah maka bisa kita keluarkan nih ini 4Y2 kuadrat plus 4Y2 kalikan Y1 ya tambah Y1 kuadrat ya ditambah Y1 kuadrat ya, sama dengan di sini sama dengan Y1 kuadrat tambah 8Q kuadrat per G Y1. Nah Y1 kuadratnya ini dicoret nih. Sama-sama plus ya. Setelah kita coret, maka kita punya 8Y2 kuadrat plus 4Y2 kuadrat 4Y2 kuadrat tambah 4Y, ternyata tidak ini ya, kita pindah saja ke halaman berikutnya. Nah kita pindah ya, jadi 4Y2 kuadrat 4Y2 kuadrat ditambah 4Y2 Y1 4Y2 Y1 sama dengan 8Q kuadrat per K Y pangkat Y1 pangkat 1. Nah 4 kan bisa dikeluarkan sini bahwa Y2 kuadrat tambah Y2 Y1 sama dengan 8 per 4 kalikan Q kuadrat per G Y1. Jadi sini kita punya bahwa Y2 kuadrat tambah Y2 Y1 sama dengan 2Q kuadrat per G Y1. Nah, ayahnya lagi ngajar. Nah, dengan demikian, kalau kita masing-masing ruas dikalikan Y1, maka Y2 kuadrat kalikan Y1 tambah Y2 kalikan Y1 kuadrat itu sama dengan 2Q kuadrat per G. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita punya seperti ini, berarti ini katakanlah jadi persamaan 2. Nah, kita gabungkan dengan persamaan 1 tadi. Persamaan 1 tadi, persamaan 1 tadi kita lihat di sini, ya.
Nah, persamaan 1 tadi kita punya bahwa HL tadi Y1 min Y2 plus Q kuadrat per 2G kalikan 1 per Y1 kuadrat min 1 per Y2 kuadrat. Ya. Nah, jadi tadi HL itu sama dengan persamaan satunya. Kembali ke HL sama dengan Y1 min Y2 ditambah Q kuadrat per 2G kalikan 1 per Y1 kuadrat min 1 per Y2 kuadrat. Nah, maka kalau kita bisa lihat di sini, ini diganti. Ya, disubstitusikan di persamaan 1 dengan persamaan 2. Persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1. Maka ini merupakan seperempat dari ini. Ini kan? Ya. Jadi kan kalau ini setengah, ini 2, berarti kan seperempat kalinya gitu ya. Seperempat kalinya. Jadi HL itu sama dengan Y1 min Y2 tambah, nah ininya diganti dengan ini, seperempat kali Y2 kuadrat Y1 tambah Y2 kali Y1 kuadrat dikalikan dengan 1 per Y1 kuadrat min 1 per Y2 kuadrat. Gitu. Ya. Begitu. Sehingga kita bisa substitusikan Y1 min Y2 tambah, nah ini dikali ini, kemudian ini dikali ini, begitu. Ini 1, ini 2, begitu pun dengan ini kali ini dikali ini. Gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan seperempatnya kita keluarkan dulu. Nah, ini nih. Y2 kuadrat kali Y1 dibagi Y1 kuadrat. Ya, Y1-nya yang dicoret ya. Sehingga kita dapatkan Y2 kuadrat per Y1. Kemudian yang kedua, Y2 kuadrat kalikan Y1 kuadrat dikalikan minus 1 per Y2 kuadrat. Maka di sini min Y1 karena Y2-nya sama-sama kuadrat dicoret. Ya. Kemudian yang kedua, Y2 kali Y1 kuadrat dikalikan 1 per Y kuadrat, maka tambah positif Y2 kan. Ini dikalikan Y2 kalikan Y1 kuadrat dikali min 1 per Y2 kuadrat, maka hasilnya adalah Y1 kuadrat min Y1 kuadrat per Y2. Nah, Y2-nya dicoret, ada tidak kuadrat lagi. Nah, gitu. Sehingga bisa kita keluarkan ini. Maka Y1 min Y2 kan, yang ininya dikeluarkan seperempat tambah seperempat Y2 min Y1 kan, tambah seperempat Y2 kuadrat per Y1 dikurangi Y1 kuadrat per Y2. Nah, ini kalau dikalikan 4, masing-masing luas dikali 4, maka 4HL itu sama dengan 4 Y1 min Y2. Nah, ini menjadi 1 kan? Tambah Y2 min Y1. Nah, ditambah, ini penyebutnya kita satukan. Bisa ya?
Kunjungnya kita tekan itu bisa. Maka penyebutnya kita tekan Y1 kali Y2. Maka di sini menjadi Y2 pangkat 3 ya dikurangi Y1 pangkat 3 per Y1 kalikan Y2. Nah, seperti itu. Diperoleh. Nah, kalau ini kita bisa dapatkan 4HL itu sama dengan Y1 4Y1 dikurangi 1 berarti 3Y1 min 4Y2 ditambah Y2 min 3Y2 ya, ditambah Y2 pangkat 3 kurangi Y1 pangkat 3 per Y1 Y2. Ini bisa kita sama-sama ini kan jadikan apa namanya pembilangnya penyebutnya ya, penyebutnya itu sama, maka ini sama saja dengan 3Y1 kuadrat kalikan Y2 min 3Y2 kuadrat kalikan Y1 ditambah Y2 pangkat 3 dikurangi Y1 pangkat 3 per Y1 Y2. Nah, ini merupakan bagian dari kan bisa disimpulkan. Ini sama dengan Y2 min Y1 pangkat 3 per Y1 Y2. Nah, maka HL 4-nya turun sini sama dengan Y2 min Y1 pangkat 3 per 4 Y2 Y1. Inilah yang bisa kita dapatkan, simple ya, dari hanya perbedaan ketebalan si lapisan aliran itu kita bisa menentukan head loss-nya berapa. Hanya faktor perbedaan kedalaman lapisan saja. Jadi saya ulangi lagi, saya catat lagi biar jelas bahwa head loss yang terjadi akibat dari lompatan hidrolik kita bisa mengetahuinya atau menentukannya hanya dari perbedaan kedalaman air yang mengalir di open channel itu, air yang mengalir di saluran terbuka ya. Itu bahwa head loss itu sama dengan Y2 min Y1 pangkat 3 per 4 Y2 Y1, di mana Y2 itu merupakan ketebalan air pada setelah terjadi lompatan, sedangkan Y1 adalah ketebalan air sebelum terjadi lompatan. Demikian.